Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Eh, Salam sejahtera. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan kita di bioteknologi pangan ini. Pertemuan ketujuh mengenai tentang bioproses. Ya. Capaian target pembelajaran untuk mata kuliah untuk materi kali ini Anda dapat memahami dan menjelaskan pengelompokan eh, tentang bioproses ya dengan menggunakan bioreaktor. Mahasiswa mampu menyebutkan syarat dalam proses kultivasi mikroba serta mampu menjelaskan produk pangan dari hasil fermentasi. Apa itu bioproses ya? Merupakan teknologi cabang keilmuan dari teknik kimia, biosistem yang berhubung dalam sebuah perencanaan dan konstruksi proses produksi yang melibatkan agen biologi ya. Jadi di sini melibatkan sesuatu yang hidup dalam sebuah prosesnya. Apa saja agen biologi tersebut? Bisa mikroorganisme, bakteri, kapang, mikroalga ya, maupun enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme. Oke, kalau kita bahas bahwasanya mikroorganisme itu mampu untuk memperbanyak diri dalam jangka waktu yang sangat singkat, ya, serta beberapa reaksi biokimia yang rumit di dalam selnya menghasilkan suatu metabolit ya, yang dapat digunakan untuk kepentingan apakah itu enzim, protein, ya. Untuk memanfaatkan mikroba, Anda perlu menguasai pengetahuan tentang biokimia sel mikroba itu sendiri ya. Metabolisme selnya bagaimana? Di sini Anda dapat melihat karena ini merupakan sebuah dasar yang digunakan mikroba untuk melaksanakan aktivitas pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Kemudian secara fisiologis selnya bagaimana? Nah, ini juga akan apakah perubahan-perubahan kimia yang terjadi di dalam sel tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan, pertumbuhan, dan siklus hidup dari mikroba tersebut. Ya. Dalam sebuah proses, tentu di sini ada alat ya, ada semacam alat yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Ya. Di sini Anda bisa lihat sebuah alat yang terkoneksi bermacam indikator ya, atau yang dikenal dengan bioreaktor ya. Biasanya digunakan untuk sebuah produksi sel ya, produksi sel apakah itu mamalia, bakteri, mikroalga dalam sebuah kondisi yang terkontrol. Nah, ini adalah flowchart dari bagaimana bioproses itu sendiri ya. Ada di sini lebih singkatnya ada input, ada proses, ada output ya. Input di sini melengkapi dari apa yang Anda ingin produksi ya, tentunya bahan baku atau yang menghasilkan sebuah produk itu berasal dari mana. Bisa dari sel mikroba, hewan dan tanaman atau agen biologinya yang Anda gunakan. Kemudian prosesnya di sini tentu Anda menggunakan sebuah wadah ya, prinsip dan penanganannya tentu sudah ada SOP-nya sehingga tidak sembarang ya untuk menggunakan alat ini. Sedangkan untuk outputnya di sini Anda bisa mendapatkan ya apakah biomasa dari sel itu sendiri, apakah enzim atau metabolit yang lain ya. Nah, nantinya Anda bisa memanfaatkan produk tersebut untuk perkembangan farmasetika, produk agriculture, special chemical, food additive ya, dan bioenergi. Secara definisi bioreaktor itu atau fermentor merupakan alat atau sistem yang memberikan lingkungan yang terkontrol untuk pertumbuhan organisme ya. Atau bencana tempat terjadinya proses konversi yang melibatkan agen biologi tersebut.
Bioreaktor merupakan suatu reaktor yang digunakan untuk reaksi biologis dari suatu proses bioteknologi, baik menggunakan enzim larut, sel bebas dari mikroorganisme, tanaman maupun hewan. Nah, ini secara definisi. Kemudian apa fungsi dari bioreaktor? Fungsi tentu memberikan lingkungan yang tetap bagi optimasi pertumbuhan mikroba dan aktivitas metabolismenya ya, sehingga sampai menghasilkan produk. Kemudian tentu mencegah kontaminasi produk dari lingkungan eh, lingkungan luar ya, sehingga tidak terpapar ke dalam media kultur ya. Kinerja bioreaktor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada laju agitasi, pengadukan ya, kemudian laju perpindahan oksigen, pH, suhu, pencegahan pembentukan busa, kemudian laju pertumbuhan mikroba. Ini kandungan nutrisi juga akan sangat mempengaruhi. Cahaya, sterilisasi sangat sangat berperan ya. Ini sterilisasi dengan kita bekerja juga dalam kondisi aseptik. Kemudian parameter reologinya ya. Cara operasionalnya, tentu di sini kita harus mengenali tipe bioreaktor yang kita gunakan, kata batch, feed batch, atau sinambung. Kemudian aturan operasional agar kondisi bioreaktor yang Anda gunakan itu steril, ya tentu Anda menggunakan sterilisasi fermentor atau bioreaktornya dengan teknologi bertekanan uap. Ya. Medium fermentasi dapat disterilkan bersama dalam bioreaktor secara terpisah atau secara terpisah ya, dengan menggunakan autoclave. Kemudian penggunaan penyaringan berserat atau penyaringan absolut, ya, aerasi dan agitasi, kemudian jenis bahan yang digunakan, struktur geometrik dan posisi pemasangan, dan penggunaan sealnya. Ini harus bisa dipisah secara ketika kita melakukan sterilisasi. Kemudian penambahan inokulum, nutrisi, dan bahan-bahan lainnya itu harus dalam keadaan tekanan positif atau ada celah ya yang bisa memasukkan yang menghubungkan antara selang ke dalam bejana ya atau tempat kultur. Kemudian pengambilan contoh atau sampling ketika Anda ingin melihat apakah proses tersebut sudah berjalan, tentu Anda cek ini ada katupnya ya, sehingga kita bisa memanen ya atau mengecek secara berkala. Kemudian mengontrol buih ya, karena media yang Anda gunakan itu ada gulanya dan nutrisinya ya. Tentu ini juga akan memicu ketika diaduk akan memicu pembentukan busa. Monitoring dan pengontrolan harus berjadwal ya. Kemudian ini ada beberapa tipe bioreaktor, ada labu kocok, skala umumnya ya sekitar 100 sampai 1000 ml ya. Dan digunakan dalam skala laboratorium dan skala pilot plant. Nah, dengan ukuran 1 sampai 50 liter. Sedangkan skala industri itu dengan ukuran 5000 sampai 100 galon ya. Setiap fermenter harus mempunyai heat space ya sekitar 1/4 atau 1/5 dari volume total yang berguna untuk menyediakan ruang agar pada waktu aerasi dan pembentukan buih itu bisa ada batasnya, dan juga ketika pengadukan ada celah untuk bisa media itu bergerak atau berputar. Ini karakteristik bahan pembentuk fermentor. Fermentor berkapasitas 1 sampai 30 liter itu biasanya terbuat dari gelas atau stainless steel ya, permukaannya halus, tidak menimbulkan efek toksik atau anti karat. Fermentor berkapasitas lebih dari 30 liter biasanya terbuat dari stainless steel atau mild steel ya. Nah, ini bagian-bagian komponen dalam sebuah bioreaktor ya. Anda bisa lihat saja ada pipa inokulasi, seal stirrer, kemudian batas tinggi cairannya seberapa, ada baffle, pipa sambung, impeller, pipa udara steril, spalgornya, kemudian ada pipa pengeluaran, tinggi fermentor, dan diameter. Ini reaktor dengan kultur diam ya. Kalau diam berarti tentu tidak ada aerasi di situ. Ya. Biasanya digunakan dalam skala kecil di mana pasokan oksigen tidak
terlalu penting ya, jenisnya ada tip plus, front back plus ya, kemudian ada kultur permukaan. Ini contohnya menggunakan flash plus, botol kecil ya pada media. Kemudian bisa menggunakan air layer juga ya. Kemudian ada kultur permukaan ya, biasanya ini menggunakan nampan ya, yang tentu yang steril ya. Ini pembuatan asam sitrat dari Aspergillus niger, salah satu contohnya, atau baki di sini. Biasanya kultur permukaannya itu bisa media cair atau padat. Kemudian labu kocok ya, biasanya digunakan pada kultivasi sel skala kecil ya, dan harus di shaking ya, pada saat inkubasi kita harus shaking ya, supaya proses erasi itu berjalan dengan baik ya, suplai oksigen juga terpenuhi. Kemudian keterbatasan transfer oksigen masih tidak dapat dihindari apabila densitas sel itu tinggi. Nah, ini Anda bisa lihat model layer yang digunakan ini ada tutupnya ya, pekatnya, supaya tidak, karena memang kita membatasi ada kontaminan, indikasi kontaminan yang masuk ke dalam media. Kemudian bioreaktor tangki berpengaduk ya, pengadukan secara mekanik. Perlengkapan dasarnya ini ada sistem agitasi, pemasukan oksigen, pengendali busa, pengendali suhu, pengendali pH ya. Nggak bisa baca saja. Kemudian ada sistem agitasi, fungsinya untuk pencampuran atau menghomogenkan ya. Ini meningkatkan laju perpindahan massa ya. Kemudian memberikan kondisi gaya geser yang dibutuhkan untuk memperkecil gelembung udara. Ini juga mencegah terjadi pembentukan busa ya. Ini biasanya untuk agitasi ini menggunakan alatnya, bagian dari fermentornya itu ada agitator dan baffle. Kemudian ada agitator itu berupa impeller ya, tergantung dari tinggi cairan dalam bioreaktor. Biasanya tiap impeller itu terdiri dari 2 sampai 6 bilah atau pisau gitu, blade ya. Kemudian ada baffle digunakan untuk mencegah aliran cairan sehingga terjadi turbulensi, sehingga efisien dalam proses penyampurannya. Kemudian ada sistem masuk oksigen atau aerasi ya, terdiri dari kompresor yang menekan udara masuk ke dalam bioreaktor. Kemudian sistem sterilisasi membran udara masuk melalui inlet ya, di sini Anda bisa lihat. Kemudian ada spargelnya. Kemudian sistem sterilisasi membran untuk keluar ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar di sini atau dalam proses aerasi. Kemudian ada sistem sterilisasi udara dengan menggunakan filter membran ya. Di sini bisa menggunakan membran teflon ya, berbentuk cakram bis gitu. Kemudian ada plate membran filter ya, yang dilekatkan pada polipropilen ketrik ya, di mana luas permukaan untuk filtrasi udara lebih besar sehingga menurunkan tekanan yang dibutuhkan untuk melewatkan udara melalui filternya. Nah, pada bioreaktor skala kecil, sistem pengeluaran udara dari dalam bioreaktor tersebut dilengkapi dengan kondensor. Ini bisa Anda lihat kondensornya ya. Ini kondensor dalam bentuk pipa seperti itu. Dia merupakan alat pertukaran panas sederhana yang dilalui oleh air dingin. Jadi dia seperti chilling lah ya. Kemudian ada spargel ya, di mana dia berfungsi untuk memecah udara yang masuk melalui gelembung-gelembung kecil. Nah, tipe yang sering digunakan spargel berbentuk spargel ring ya, di mana pada masing-masing itu diberi lubang-lubang kecil untuk pembentukan gelembung udara ya. Kemudian ada sistem pengendali busa. Bioreaktor yang menggunakan spargel ini harus ada pengendali busanya, karena dari situ pembentukan gelembung juga akan memicu pembentukan busa. Busa yang lebih berlebihan akan menyebabkan penyumbatan pada filter udara ya, serta terbentuknya tekanan di dalam bioreaktor. Nah, ini akan menyebabkan kehilangan media dan kerusakan bioreaktor itu sendiri. Kemudian busa dikendalikan oleh alat penghancur busa, bisa dilakukan secara mekanik
atau dengan menambahkan senyawa anti busa. Di sini bisa Anda menggunakan silikon, minyak nabati, atau hewan. Ini faktor yang menyebabkan pembentukan busa, dan medianya ya yang kayak protein, kemudian produksi yang dihasilkan selama fermentasi, kemudian ada laju udara dengan kecepatan agitasi ya, penggunaan alat sistem pengendali suhu, ada elektroda atau probe yang dimasukkan yang langsung bersentuhan dengan media ya, sehingga kita dapat mengecek suhu dalam media. Sistem pengendalian panas atau jaket atau coil ya, ini untuk menjaga suhu ya, intensitas suhu dalam media, makanya ada mantel ya. Kemudian ada sistem pengendali pH ya, juga sama dengan suhu, dia juga menggunakan probe ya, sehingga kita dapat dimonitor, di tampilan monitor kita dapat melihat kondisi pH pada media. Ini jenis-jenis fermenter berdasarkan pemberian substrat, ada batch fermentor ya. Ini dia sistem tertutup, fermenter diisi oleh nutrisi. Kemudian ini ada continuous fermentor ya, pemberian nutrisinya secara berkala ya, atau dalam jangka waktu tertentu. Volume nutrisinya dalam bioreaktor harus tepat antara nutrisi yang dikeluarkan dengan yang dimasukkan. Ada ekivalennya. Nah, proses fermentasi bersifat sensitif terhadap kontaminasi ya, biasanya berkurang karena ikut terbuang. Kemudian ada feedback fermentor. Nah, ini dia nutrisi intermediary bioreaktor ya, nutrisi ditambahkan pada fase yang dibutuhkan, dimana fase yang lebih banyak itu ketika fase apa? Fase lak ya. Kemudian ada retensi mikroorganisme di dalam fermentor ya. Retensi ini waktu. Batch fermentor, mikroorganisme tidak hilang selama proses fermentasi. Mikroorganisme memiliki waktu adaptasi dan kecepatan pemulahan maksimum ya. Ini Anda bisa baca saja. Ini adalah perbedaan retensi mikroorganisme antara fermentor continuous fermentor dan feedback fermentor ya. Di mana mikroorganisme, nutrisi dan cairan yang dapat ikut terbuang ya. Kemudian mikroorganisme membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi setiap penambahan nutrisi, kemudian rentan kontaminan. Sedangkan yang feedback itu pemberian nutrisinya secara berselang, mikroorganisme lebih sehat karena nutrisinya dapat terpenuhi. Baiklah, untuk pertemuan ketujuh ya, untuk mata kuliah bioteknologi pangan tentang bioproses sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Anda paham dan Anda dapat memperkaya pengetahuan Anda dengan membaca modul, jurnal, dan sumber yang sahih di internet ya. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Selamat belajar ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.